Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Sabita Salwa dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 6. Di sini saya akan melaksanakan praktikum kimia untuk reaksi kesetimbangan. Sebelum melaksanakan praktikum, di sini saya akan mengulas sedikit untuk materi reaksi kesetimbangan ini. Nah, untuk reaksi kimia itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi reversible dan reaksi irreversible. Reaksi reversible disebut juga dengan reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Pada reaksi ini, hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk reaktan. Nah, seperti tampak pada contoh di mana pada reaksi reversible, lambangnya itu anak panah bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti pada yang dilihatkan pada contoh di mana I2 ditambah H2 akan menghasilkan 2HI. Nah, 2H ini dapat diurai kembali membentuk I2 ditambah H2. Untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi reversible. Disebut juga dengan reaksi satu arah atau tidak bolak-balik. Nah, pada reaksi ini hasil reaksi tidak dapat kembali membentuk reaktan. Nah, reaksi reversible memiliki lambang anak panah satu saja dan itu ke arah kanan membentuk produk. Nah, seperti tampak pada contoh di mana HCl ditambah NaOH akan membentuk NaCl ditambah H2O. NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali lagi membentuk HCl dan NaOH karena si reaksi ini merupakan reaksi irreversible. Nah, kesetimbangan kimia melibatkan reaksi dua arah atau reaksi reversible ya. Nah, pada awal reaksi, ini di awal reaksi terjadi reaksi ke kanan anak panah warna biru yang menyebabkan zat-zat produknya terbentuk. Air bereaksi menjadi membentuk es ya, es batu. Nah, sesaat setelah produk ini terbentuk, es batu ini terbentuk, terjadi reaksi yang sebaliknya atau reaksi ke arah kiri, membentuk reaktan kembali, membentuk air kembali. Nah, jika laju reaksi ke arah produk ini sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, maka akan tercapai keadaan yang seimbang. Sekian penjelasan dari saya. Oke, langsung saja di sini saya akan melaksanakan praktikum untuk materi kesetimbangan kimia. Apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan? Alat dan bahannya antara lain yang pertama ada beras. Di sini saya menggunakan beras banyak 1 sendok makan. Kemudian ada vitamin C dosis sedang 500 mg. Lalu ada betadine. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu hancurkan tablet vitamin C menjadi bentuk serbuk terlebih dahulu. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu ambil beras, kemudian campurkan dengan betadine sebanyak beberapa tetes, kemudian aduk hingga rata. Amati perubahan yang terjadi pada beras. Pada percobaan kali ini tampak perubahan pada beras di mana beras berubah warna menjadi kehitaman. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena beras mengandung aminum, sedangkan betadine mengandung ion iodin, di mana jika keduanya direaksikan maka akan menyebabkan beras berubah warna menjadi kehitaman. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu campurkan serbuk vitamin C yang sudah digerus ke dalam adonan campuran beras dengan iodin ini. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan amati perubahan yang terjadi pada beras. Nah, karena tampak kurang bereaksi, jadi saya akan menambahkan beberapa tetes betadine ke dalam ini. Aduk, tetap diaduk dan amati perubahan yang terjadi pada beras.
Nah, pada praktikum kali ini tampak perubahan lagi pada beras di mana beras berubah warna menjadi putih kekuningan. Kembali ke warna semula, namun di sini ada warna kuning karena dari si serbuk vitamin C-nya tadi yang berwarna kuning. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena asam askorbat yang memiliki rumus molekul C6H8O6 dalam serbuk vitamin C tadi dapat sedikit menetralkan si ion iodin yang tercampur dalam beras ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan beras berubah warna kembali menjadi putih kekuningan. Atau dapat dijelaskan juga sebagai ketika asam askorbat dan ion iodin ini bereaksi, maka asam askorbat akan mengalami oksidasi sedangkan ion iodin akan mengalami reduksi. Nah, reduksi dari ion iodin inilah yang menyebabkan perubahan warna beras menjadi berwarna yang sebelumnya, yaitu berwarna putih kekuningan. Dari praktikum yang baru saja dilaksanakan merupakan konsep dasar dari reaksi kesetimbangan. Nah, khususnya untuk reaksi reversible atau reaksi dua arah reaksi bolak-balik. Nah, di mana reaktan dapat membentuk produk dan produk dapat kembali lagi membentuk reaktan. Tentunya untuk mengembalikan lagi produk menjadi bentuk reaktan dibutuhkan senyawa tambahan. Dalam hal ini, beras yang bercampur dengan iodin berperan sebagai produk sedangkan senyawa tambahannya berupa asam askorbat atau vitamin C. Sekian praktikum dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.